Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari PPJ Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024-2025. Kami dari kelompok SDN Rawamangun 02 Pagi. Pada video ini, kami akan menjelaskan seputar pengertian dan urgensi pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, kemudian hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan cara pemetaan kebutuhan siswa. Selamat menonton! Sejatinya setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga setiap siswa di kelas pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Melihat banyaknya perbedaan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, maka sangat diperlukan. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Ciri utama. Yang pertama, pemahaman siswa. Menggali minat, gaya belajar, dan kemampuan siswa untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Yang kedua, konten yang bervariasi. Menyediakan materi yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, proses yang fleksibel. Menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat, produk beragam, memberikan pilihan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda, seperti proyek, presentasi, atau tes. Yang kelima, lingkungan yang mendukung, menciptakan suasana kelas yang inklusif dan suportif, di mana siswa merasa nyaman untuk belajar. Yang keenam, penilaian yang berkelanjutan, melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk memahami perkembangan siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Adapun menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua, evaluasi, kesiapan, dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, atau berkelompok berdasarkan modalitas belajar. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensi ini berpusat kepada siswa. Ketiga, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi perlu melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, mengenal profil siswa. Guru harus mengenali kemampuan akademis, minat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus masing-masing siswa. Yang kedua, mengembangkan sumber daya yang beragam. Siapkan berbagai jenis materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, seperti buku teks dengan tingkat kesulitan yang berbeda, video, atau sumber online. Manfaatkan juga teknologi seperti platform pembelajaran digital yang memungkinkan personalisasi, seperti memberikan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, menyiapkan aktivitas yang berbeda untuk berbagai tingkat kesiapan. Untuk keberagaman tingkat kesulitan, siapkan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga setiap siswa dapat bekerja pada level yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian, keberagaman gaya belajar, sajikan kegiatan belajar yang mendukung berbagai gaya belajar, seperti visual, auditory, kinestetik, dan membaca atau menulis. Penugasan yang dipersonalisasi. Buatkanlah tugas-tugas yang memungkinkan diferensiasi dalam hal waktu penyelesaian dan cara siswa menyelesaikannya. Kemudian, yang keempat, menerapkan pengelompokan yang fleksibel.
Siswa dapat dikelompokkan secara dinamis berdasarkan tujuan tertentu, seperti berdasarkan kemampuan yang sama untuk pemahaman lebih mendalam, dan untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu antara siswa yang dengan kemampuan berbeda. Yang kelima, merancang penilaian yang beragam. Yang keenam, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Sediakan suasana yang memungkinkan siswa merasa nyaman untuk belajar dengan cara yang sesuai bagi mereka, termasuk pengaturan meja, akses ke materi pembelajaran, dan lingkungan fisik yang mendukung. Kemudian, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memilih metode atau aktivitas belajar yang cocok dengan mereka. Ini bisa berupa pilihan dalam cara belajar, topik proyek, atau bentuk penilaian. Selanjutnya, yang terakhir, memperkuat hubungan antara guru dan siswa. Bangunlah hubungan yang erat dengan setiap siswa untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka secara mendalam. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah cara mengajar terhadap peserta didik dengan mempertimbangkan bakat dan cara berpikir mereka yang beragam. Hal ini tentunya menuntut guru untuk lebih memahami dan mengenal peserta didik sebagai pembelajar dan melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu 1. Kesiapan belajar peserta didik atau readiness. Untuk menentukan kesiapan peserta didik pada suatu konsep, guru bisa memberikan sebuah pra-asesmen singkat sebelum mulai belajar untuk menentukan apa yang dipahami oleh peserta didik tentang topik tersebut dan mengamati peserta didik ketika menyelesaikan suatu tugas atau serangkaian aktivitas. Guru juga bisa bertanya langsung tentang apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik. Kita dapat menggunakan hasil asesmen peserta didik seperti diagnostik maupun formatif untuk membuat kelompok belajar yang fleksibel yang memungkinkan setiap peserta didik mengembangkan pemahaman baru tentang topik yang dipelajari dari sudut pandang kesiapannya. Yang kedua, minat siswa. Dengan mengenali minat peserta didik, guru dapat merencanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pengakuan terhadap minat peserta didik dapat memacu motivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar siswa. Profil belajar adalah kecenderungan cara-cara tertentu yang digunakan siswa atau preferensi dalam memproses informasi yang mereka peroleh atau pelajari. Profil belajar terdiri dari preferensi modalitas dalam belajar, kecerdasan, preferensi lingkungan belajar, dan preferensi belajar lainnya yang dapat dipengaruhi oleh budaya atau gender. Preferensi belajar berbeda dari konteks ke konteks. Adalah penting agar siswa tidak dilabeli berdasarkan preferensinya dan dikelompokkan sesuai preferensinya saja dalam suatu periode waktu tertentu. Bagaimana teman-teman? Pembelajaran berdiferensiasi menarik, bukan? Mari kita terapkan untuk anak didik kita di kelas. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.